Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat soal online di Google Formulir. Langsung saja kita buka Google-nya. Nah, cara membuat soal online ini kita harus memiliki yang pertama jaringan internet harus online, kemudian akun Google Mail atau Gmail. Nah, kalau sudah kita mempunyai akun Google, kita masuk ke Google Drive di sini ya. Ini sudah masuk akunnya. Nah, masuk ke Google Drive ini. Nah, kemudian tunggu prosesnya selesai. Setelah itu kita masuk di sini, tab baru, pilih baru. Nah, kemudian pilih lainnya. Nah, ini pilih Google Formulir. Di sini kalau dia geser ke arah kanan ada formulir kosong dan ada template. Nah, kita pilih yang kosong saja, atau yang klik sini juga sama saja, klik formulir. Nah, kita tunggu. Kalau jaringan internetnya cepat pasti prosesnya cepat. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Nah, yang pertama kita atur dulu di setelan ini ya, atau pengaturan. Kalau bahasa Indonesianya itu setelan, kalau bahasa Inggrisnya itu pengaturan. Klik yang gambar gerigi ini, klik. Nah, ini umumnya dibiarkan saja. Presentasi. Nah, ini jika ini dicentang maka responden atau siswa dapat mengirim kembali tanggapan lainnya nanti setelah selesai. Nah, ini pesan konfirmasi itu ditulis bisa jadi seperti ini, misalnya selamat atau terima kasih, boleh terima kasih setelah soal, terima kasih saja, jawaban sudah kami terima. Nah, kemudian ke kuis. Nah, karena kita akan membuat soal berupa multiple choice atau ABC, nah, maka ini harus dijadikan kuis. Nah, ini perlu digeser, dicentang. Nah, ini ada rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah pengiriman nanti siswa dapat menerima rilis nilai. Nah, kalau ini diklik berarti siswa mendapatkan rilis nilainya nanti setelah dikirim email dari kita. Ya, untuk mempermudah itu harus klik ini yang saja, segera setelah pengiriman. Kemudian ini respon dapat melihat. Nah, artinya apa? Pertanyaan tak terjawab, berarti siswa dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab. Kemudian kalau yang ini berarti jawaban yang benar. Kemudian yang ini berarti melihat nilai poin. Kalau jawaban yang benar berarti misalnya si siswa menjawab A, jawaban yang benar D. Nah, nanti di bawahnya itu muncul jawaban yang benar. Jika kita menginginkan seperti itu, maka kita centang semua. Tapi jika tidak, ini centangnya dibuang. Ini dibuang juga nggak apa-apa. Nah, kita coba dulu untuk pertanyaan tak terjawab atau jawaban yang benar. Nah, klik simpan. Nah, sudah ya. Kemudian ini di sini bisa juga disesuaikan tema. Nah, ini ada pilihan gambar. Nah, ini gambarnya itu bisa dari sini asli, unggah foto atau foto kita. Kalau kita misalnya sudah punya itu, kalau nggak ada ini unggah sendiri, bikin sendiri temanya. Nah, kalau yang mau yang sudah ada tinggal dipilih aja gambarnya. Nah, ini kita sembarang aja dulu, klik temanya, sisipkan. Nah, nanti di atasnya itu sudah muncul. Nah, kemudian ini formulir tanpa judulnya dikasih namanya, misalnya soal ulangan, misalnya ulangan harian 1 tema 4. Nah, setelah itu kita klik di sini. Ini formulir tanpa judulnya, diklik saja. Nanti dia akan berubah menyimpan sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini ya. Nah, di sini itu sudah menyimpan secara otomatis di Google Drive kita. Kita edit apapun di sini akan menyimpan secara otomatis. Nah, kemudian di sini deskripsinya apa? Nah, oke, sebentar. Nah, deskripsinya apa? Ini di sini misalnya ulangan harian ini bla 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 bla, terserah kalian. Nah, kemudian ini sebentar ke pengaturan. Nah, ini maaf tadi ini dicentang jadi muncul yang ini kumpulkan alamat email, harusnya nggak usah. Nah,
Ini pertanyaan pertama, jangan lupa dikasih nomor ya, nomor 1. Nah, ya. Tetapi ini kalau langsung pertanyaan, nah kita harus menulis nama siswa terlebih dahulu, nama siswa. Nah, kemudian di sini kita pilih yang drop down saja, karena misalnya siswanya banyak. Nah, kalau misalnya siswanya banyak, bagaimana? Kita cari data siswanya. Misalnya kita sudah punya data siswanya. Kita cari dulu data siswanya. Misalnya kita sudah ada ya. Kita cari dulu data siswa. Data siswa. Nih ya. Ini misalnya saya kasih contoh kelas. Nah, ini di copy saja semuanya. Copy. Nah, kemudian kita paste di sini, opsi 1. Klik paste, tempel. Nah, nanti sudah muncul semuanya data siswa ini. Nah, semuanya sudah muncul. Nah, ini harus klik wajib diisi. Nah, ini kunci jawabannya nggak usah. Kemudian kita duplikat boleh. Nah, ini setelah data siswa, kalau misalnya nggak mau diduplikat kan terlalu banyak, ini hapusnya ini. Nah, gampang. Kita tambahkan pertanyaan kedua, yaitu apa? Kelas. Nah, ini boleh pakai pilihan ganda karena sedikit, ya kan? 3A, misalnya 1A, ini bawahnya 1B, ataupun 1C. Nah, kemudian ini wajib diisi. Nah, setelah itu kita tinggal menambahkan pertanyaan. Nah, apakah kita mau membuat satu lembar? Ini kan jadi satu lembar nih. Nah, misalnya nih kita buat nih pertanyaan pertama. Sebutkan siapakah apa nama sekolah kalian. Nah, boleh seperti ini. Ini jangan lupa wajib diisi. Nah, ini tetap pilihan ganda saja. Nah, misalnya ini harus A titik, boleh SD, B TK, kemudian C MI, D Pak Bud. Nah, ini boleh ditambahkan tanda tanya, klik ya, spasi. Nah, ini sudah, ini wajib diisi. Nah, untuk pertanyaan kedua boleh diduplikat, tadi seperti ini duplikat boleh, ini tinggal diganti nomor 2 ini hapus 2 titik. Nah, ini kan sudah wajib diisi. Nah, ini jangan lupa nomor 1 itu kasih kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya mana? Ini C. Nah, kemudian beri poinnya berapa? 10 misalnya. Kalau misalnya soalnya 10 ya berarti setiap nomor 10 poin, ya kan, karena 100. Oke, selesai. Ini kemudian nomor 2 sama. Ini selanjutnya nomor 2 contoh kita perhatikan gambar berikut misalnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalau enggak seperti ini aja, gambar di bawah ini adalah gambar titik-titik. Nah, kita tinggal upload gambarnya. Mana? Di sini nih. Ini ada gambar, klik unggah, ini ya, unggah. Kemudian kita cari gambarnya ini, misalnya yang gampang. Gambar. Nah, ini boleh. Oh, salah. Ini berarti ke picture ini. Nah, ini. Kebesaran. Yang kecil saja gambarnya. Mana. Cari gambar yang gambar mana gambar. Ini aja ya. Cari gambar. Nah, misalnya ini. Nah, tunggu selesai. Nah, ini muncul langsung gambarnya. Nah, ini bisa dikecilkan. Klik gambarnya, kemudian arahkan mouse di pojok kanan ini, geser sampai kecil. Nah, sudah. Ini A. Misalnya titik, ini keyboard. Nah, keyboard.
B mouse, C monitor, D CPU. Nah, boleh ini C-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jangan lupa dikasih kunci jawaban, itu jawabannya A, poinnya 10. Nah, klik selesai. Nah, untuk melihat apakah soal ini yang kita buat benar apa enggak sesuai dengan yang buat, kita klik pratinjau ini yang gambar mata. Nah, tunggu prosesnya. Nah, benarkan ini ulangan harian tema 1, ulangan ini. Nah, kemudian pilih. Ya, ini kan jadi satu lembar ini, nama dan kelas, terus langsung soal. Jadi siswa dapat langsung melihat soalnya. Nah, nanti juga bisa kita atur. Nah, ini misalnya. Nah, kita bisa atur agar supaya ketika siswa harusnya itu mengisi nama dan kelas dulu baru bisa melihat soal. Caranya bagaimana? Nah, kita kembali ke pengeditan tadi. Nah, kemudian di sini itu di halaman setelah kelas, klik ini. Yang ini nih, tambahkan bagian. Nah, klik. Nah, ini kan muncul bagian 2. Di sini kita tuliskan kerjakan soal berikut. Nah, atau pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, ini misalnya nih, nah, kita langsung ke pratinjau. Nah, ini ya kan, siswa itu harus mengisi nama dulu, nama dan kelas, baru klik berikutnya. Itu baru bisa melihat apa namanya, ini soal-soalnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya itu bertema-tema, misalnya ini bisa juga ini tema misalnya pelajaran PKN. Nah, misalnya 2 soal, terus di bawahnya lagi kalian tambahkan bagian kedua, yaitu pelajaran PI Indo, bahasa Indonesia. Nah, itu sama aja, kita klik di bawahnya ini pertanyaan seperti nomor 3. Nah, ini siapa nama wali kelas kalian, wali kelas. Nah, titik-titik ini wajib diisi. Nah, ini harus ABC pilihan ganda. Misalnya A, ibu, guru, C, B, guru. Nah, setelah itu kita harus wajib kasih poin, jangan lupa ya. Pilih jawabannya misalnya Sri. Nah, klik selesai. Nah, setelah itu kita lihat di pratinjau lagi. Pratinjau ini ya, pratinjau ya kan. Ini ada bagian pertama harus mengisi nama, kelas. Nah, ini harus soal PKN misalnya sudah diisi. Nah, ini kan di sini ada poin-poinnya ini. Nah, berapa poin satu soal. Nah, kalau sudah diisi baru klik berikutnya, nanti muncul pelajaran berikutnya. Kalau sini sudah kirim. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah selesai semua tinggal kirim lah. Nah, setelah itu kan siswanya bisa dapat langsung melihat skor. Nah, skornya berapa ini di sini, poin totalnya 10 banding 30 karena 33 soal jadi 30. Nah, ini jawabannya. Nah, karena tadi kita mencentang jawaban yang benar ditampilkan, maka seperti ini jawabannya tersebut D. Nah, jawaban yang benar C. Nah, ini seperti ini ya kan. Nah, ini tapi kalau jawabannya benar itu sudah otomatis berwarna hijau. Kalau jawabannya salah itu berwarna merah. Nah, kemudian bagaimana untuk melihat hasilnya? Nah, kita ini kan ada pertanyaan, kita
apa namanya edit tadi ya. Kemudian lihat di respon individual ini. Nah, ini bisa lihat satu persatu atau bisa lihat secara kolektif itu di sini di spreadsheet. Nah, kita spreadsheet baru dia ini tinggal buat saja, nanti kita lihat hasilnya. Ini sudah otomatis menautkan. Nah, nanti di sini muncul tanggal berapa mereka kirim, skornya berapa, nama siswa, kelas, jawabannya apa dan sebagainya. Nah, untuk spreadsheet ini bisa kita download di aplikasi Android, itu bisa nanti dilinkkan, jadi setiap saat bisa melihat jawabannya, kirimnya jam berapanya. Nah, kemudian setelah itu setelah melihat soal, nah itu bisa juga kita membuat pertanyaan lain. Nah, itu tinggal kita, kalau misalnya kita mau membuat soal yang lain, misalnya ini ulangan hari 1, kita tinggal klik di sini aja ke beranda formulir. Nah, ini yang tadi, kalau misalnya mau dijadikan satu folder, bisa Bapak Ibu buat folder dulu di sini, difolderkan nanti. Nanti ini yang soal tadi nih, nanti ngumpulnya di sini semua kalau nggak ada folder. Nah, kalau mau dibuat folder di sini, buka pilih. Nah, tinggal dipilih aja mau dimasukkan kemana. Kalau enggak, misalnya kita buat folder dulu, paling gampang, klik drive, kita buat folder. Nah, nanti soalnya foldernya misalnya UH4. Nah, buat. Nah, sudah. Nah, nanti yang tadi itu ini tinggal diklik soalnya ini. Nah, ini di sini nanti itu muncul. Nah, ini folder, pindahkan ke folder mana tadi, UH4, pindahkan. Sudah, nanti ngumpul di situ di folder, jadi kita gampang nyari soal-soalnya. Nah, kalau mau menghapus responnya tinggal klik respon, pilih individual, ini hapus tong sampah, sudah ya. Nah, lalu bagaimana cara membagikan linknya? Untuk cara membagikan linknya, kita klik kirim, pilih yang ini, sematkan ini ya, tautkan perpendek URL. Nah, kita salin, tinggal kita kirim ke grup WA. Nih contohnya, kirim ke grup WA, sudah selesai, dipaste di sini, dipaste aja. Nanti linknya sudah otomatis terkirim dan bisa dibuka secara real time tanpa perlu login, ya kan? Nah, karena di sini pengaturannya di sini umum, tidak perlu dicentang, ya kan? Ini nggak usah dicentang. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menghilangkan jawaban yang benar? Ini tinggal dicentang aja. Jawaban yang benar dan pertanyaan terjawab tinggal dicentang. Nah, nanti di sana itu tidak akan muncul jawaban yang benarnya apa. Nah, jadi siswa itu misalnya nanti mau dibahas bersama-sama seperti itu. Oke, demikian tadi cara membuat soal online menggunakan Google Formulir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like and comment. Oke, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.